Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya menyambut untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang pagi hari ini kembali bergabung untuk kembali memuliakan nama Tuhan. Kita kembali bersama dengan Yesus, tidak hanya di pagi hari saja, tapi di sepanjang kehidupan kita. Mari bersama kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita. Doa pagi bersama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu yang terus Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Bahkan di pagi hari ini kami kembali bersahati berdoa melalui udara, dan kami yakin Roh Kudus hadir dimanapun kami berada, bahkan saat ini yang sedang berada di rumah, ataupun di tempat kerja, ataupun dimanapun setiap jemaat-Mu berada, semua dalam berkat naungan Tuhan. Tuhan urapi setiap kami, Tuhan pakai kami. Untuk pagi hari ini kami mau kembali menyapa Engkau dengan penuh syukur karena kebaikan Tuhan terus Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, dan kami tidak pernah kehabisan kehilangan kebaikan Tuhan yang terus kami rasakan. Tuhan urapi setiap kami, baik pelayan-Mu yang berada di tempat ini ataupun Bapak Gembala bersama tim yang berada di pastori dan setiap tim admin dimanapun berada, bahkan jaringan yang kami pakai, biarlah semua dalam berkat naungan Tuhan. Kami serahkan doa pagi bersama Yesus ini dengan penuh syukur, dengan kami terus berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari di pagi hari ini kita naikkan syukur kita. Kita akan pujikan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, semalam lalu ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam lalu ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Mari kita naikkan syukur kita pada Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus buat segala kebaikan-Mu di hidup kami. Haleluya Tuhan. Syukur Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, layakkan setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Syukur, 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 syukur Tuhan. Buat segala kebaikan-Mu di hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau terus belajar menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau belajar terus menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan bagi hari ini kami mau siapkan hati dan hidup kami. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan kami. Biarlah firman-Mu terus memuaskan dahaga jiwa kami Bapa. Dan kami terus bertumbuh, berjalan, melangkah bersama dengan Tuhan. Bersama kita akan naikkan di hadirat-Mu ku bersujud. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadirat-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, Tuhan, menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu, ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala di Pastori. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kehadapan-Mu untuk pagi yang indah, pagi bersama Yesus. Kami dapat menikmati hadirat Tuhan. Dan ingatkan selalu pada kami Tuhan, untuk kami selalu bersama dengan Engkau. Tanpa hari, tanpa waktu, tanpa Engkau, jangan sampai terjadi ya Tuhan, di dalam hidup kami. Setiap hari kami terus dengan Engkau. Terima kasih urapan-Mu ada atas kami. Kami mohon penguatan, dorongan semangat ilahi-Mu, Tuhan limpahkan kepada kami semua pagi hari ini.
sehingga setiap kami dapat menikmati yang terbaik dari Tuhan. Kami mengucap syukur bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Christine, Rio, dan semua tim yang terlibat pagi hari ini. Puji Tuhan. Shalom saudara-saudara. Puji nama Tuhan. Pertama saya menginfokan betapa manisnya di dalam tata laksana ibadah Jumat siang menyembah Yesus kemarin. Iya. Banyak anak-anak Tuhan yang dimungkinkan memberikan persembahan jam istirahatnya. Iya, saudaraku, persembahan barangkali materi sudah dijalankan, ya. Persembahan hal-hal yang lain sudah saudara jalankan. Nah, sekarang ada persembahan jam istirahat. Iya. Dari waktu kerja di tengah hari, di hari Jumat itu saudara dapat memperuntukkan menyembah Yesus. Puji Tuhan. Kemarin saya sampaikan menyembah Yesus itu ya didasari dengan suatu kenyataan bahwa itu adalah bukti kita memuliakan Allah. Saya rasanya tergerak berbagi pagi hari ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan untuk berada di Injil Lukas. Mari kita buka ya. Injil Lukas 17 ayat 15 sampai 16. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Amin. Puji Tuhan. Saya pastikan ya keluarga besarku, lebih-lebih rekan sejawatku dalam pelayanan ladang Tuhan cukup paham. Tidak lain dan bukan ini kisah dari yang sudah barangkali berapa kali kita baca, kita dengar ya penguraiannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentang 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan. Berapa yang disembuhkan? 10-10-nya. Tetapi kita melihat di sini bahwa orang yang memiliki pencerahan ilahi ada hanya satu. Kecenderungan orang itu ketika membutuhkan ya keperluan, dia ada antusias untuk datang pada Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kemudian Tuhan memberikan perintah yang menyembuhkan. Ya, perintahnya adalah pergilah tunjukkan dirimu kepada para imam di bait Allah. Penekanannya di sini bukanlah perginya ke bait Allahnya untuk bertemu dengan para imam yang bakal memutus ya atau memberikan satu penyataan seseorang yang kusta itu tahir, sembuh atau tidak. Zaman itu yang mempunyai hak legalitas adalah para imam di bait Allah. Ya, jadi sebetulnya penekanannya bukan ke bait Allah dan ketemu imamnya, tetapi di situ ada sebuah ya pencerahan ilahi yang diberikan kepada kita semua sekarang bahwa perintah Tuhan itu mendatangkan pertolongan. Sekali lagi, perintah Tuhan itu mendatangkan pertolongan. Jadi, logikanya, kalau orang mau mendapat pertolongan Tuhan, laksanakan perintahnya.
Nah, kita ini yang seringkali karena ketutupan beban berbagai macam keinginan, ya, saudara-saudara, ada kecondongan. Ketika kita membutuhkan sesuatu, justru kita yang merentah Tuhan. Iya kan? Dan itu justru di kalangan bukan tipikal Kristen yang tradisional, justru tipikal Kristen yang notabene ya awalnya seperti memiliki semangat lebih dari umumnya. Ya, dengan istilah-istilah yang dipakai. Tuhan, Engkau Allah kami, Engkau Bapa kami. Kami saat ini sakit, Tuhan, sembuhkan kami, ya. Engkau campur tangan, Tuhan. Tokoku supaya laris, ya. Saudaraku ini kasih Tuhan, Tuhan, ya, apa yang sedang kami alami ini, Engkau Allah kami, Engkau pasti menolong kami, gitu. Nah, itu biasanya orang yang over SKSD sebetulnya, ya. Kalau kita telusuri, SKSD itu apa, Pak Gembala? Sok kenal, sok dekat. Tetapi kalau sebetulnya seseorang itu tidak tahu tata krama, etika di dalam menjalin relasi terhadap sosok pribadi yang sedang dihadapi, ya kan? Kalau dia ngomong kenal, apa benar kenal? Taruhlah ketika kita berhadapan dengan seorang yang kita akui, wah ini pejabat ini. Lantas gaya bicara kita itu tidak bertata krama. Padahal di Alkitab itu kalau mau belajar sopan santun, ya kan? Belajar etiket itu di Amsal Soleman banyak tuntunan, tata bahasa yang dipakai di dalam masa kerajaan-kerajaan, di situ itu juga banyak ya edukasi penting di dalam bertata krama. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi untuk kalangan tertentu itu kadang-kadang merasa saking dekatnya, ada kecenderungan ketika membutuhkan sesuatu itu malah merentah-merentah. Saya belajar karena dulu saya mungkin sempat juga ya terlibat dalam model yang seperti itu. Tapi semakin ke sini semakin kalau toh saya memohonkan untuk Tuhan Yesus berkenan ya menyembuhkan seseorang atau berkenan menyembuhkan ketika saya sendiri sedang terganggu ya gangguan kesehatan. Maka rasanya lebih tepat kalau kita tambahkan satu kata itu berkenan. Kalau Tuhan berkenan, itu di dalamnya punya pemaknaan Tuhan mau, Tuhan bersedia, karena Tuhan itu punya kemampuan yang luar biasa, ya. Ya, tetapi di atas semuanya kan kita tetap sangat-sangat harus menghargai ya hak prerogatifnya Tuhan, otoritasnya Tuhan. Sehingga ketika kita berkata Tuhan berkenan menyembuhkan, Tuhan berkenan menolong. Sekali lagi tambahan satu kata itu kalau mau ditelusuri, dikupas luas banget saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Di zaman kerajaan-kerajaan Alkitab pun ya kita lihat itu hampir semua bawahan itu bicara dengan rajanya itu dengan kalimat-kalimat yang penuh santun, ya penuh santun. Ya sebelum menyampaikan sesuatu, ya mohon izin. Nah, itu kalau sekarang itu kan begitu ya. Tapi ini kalau zaman itu enggak. Kiranya ya Tuanku Raja diberi panjang umur, ya kan? Diberkati bla bla bla. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjanjian baru kita melihat tata kramanya seorang Paulus itu, ya kan? Ketika berhadapan dengan Agripa, ketika dia sedang di dalam sebuah persidangan yang mengadili dia. Jadi saya pikir proses peradilan yang sedang terjadi di dunia ini termasuk di negeri kita ya dengan berbagai macam tatanannya itu pasti mengambil dari kebenaran Alkitab.
Ya, sedikit melebar, tokoh pendiri Amerika itu justru mengatakan bahwa Bible itu sumber segala keilmuan. Ya, dan ya faktanya demikian, ya. Nah, kembali lagi di sini tadi, kekeliruan kita, ya, lebih baik kekeliruan kita ketika kita membutuhkan bantuan. Ya, seringkali kita yang merentah. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Padahal di sini bagi semua keluarga besarku yang saat ini berbahagia tentunya. Bahagianya apa sih Pak Gembala? Karena kita bisa berkesempatan melaksanakan pagi bersama Yesus. Kalau mau mendapatkan berbagai macam pertolongan dari Tuhan, ingat, laksanakan perintahnya Dia. Yang setuju angkat tangan saudara, katakan haleluya, amin. Iya, dalam hal apa saja, ya apa saja yang kita mengerti, kita mulai, kita belajar untuk terus sesuai tema pokoknya adalah berlomba-lomba, kan kita harusnya di perlombaan yang diharuskan bagi kita. Dan pasti kita menang. Makanya di dalam perlombaan hidup ini, saudara-saudara, Tuhan memberikan penyediaan berbagai macam sarana dan prasarana dalam hidup ini. Nah, cuma banyak orang tidak mengerti bagaimana cara memperolehnya. Ya, dan dalam memperolehnya segala sesuatu yang sifatnya kemurahan dari Tuhan, itu harus bermodalkan bukan hanya dengan iman dan pengharapan saja tentunya. Iman yang betul adalah iman yang digandeng, didampingi dengan akal budi, pencerahan surgawi, hikmat Allah. Itu bersama-sama. Sehingga tidak ada iman konyol. Ya. Kalau didampingi dengan hikmat surgawi, maka kita mendapat tuntunan. Poin penting pagi hari ini, kalau mau membutuhkan pertolongan Tuhan, ya, laksanakan seperti 10 orang kusta ini. Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan, 10 orang kusta ini, ya, diperintah, pergilah ke bait Allah, tunjukkan kepada para imam. Tetapi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, setelah di dalam perintah yang jelas, kadang di dalam proses proyeksi pendewasaan dari Tuhan untuk kita, anak-anaknya, itu ada bagian-bagian yang diharapkan kita sendiri itu yang semakin bertambah. Hikmatnya bertambah, ya, langkah-langkah yang harus kita itu pecahkan. Gimana Pak bisa tahunya? Ya tentu kalau sekarang Tuhan memberikan alat bantu Alkitab, firman Tuhan. Maka dari situ saya mengatakan, baca Alkitab, ya, terima firman Tuhan. Baca Alkitab setiap hari. Sampai dibuat nyanyian kan buat anak-anak sekolah minggu kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah dari situ kita akan memperoleh hikmat. Ya, ketika iman diberikan saat kita bersekutu terus dengan firman Kristus Yesus, maka di dalamnya ada hikmat. Contoh, ya, kadang ada season di dalam hidup ini, Tuhan langsung intervensi secara nyata. Kayak umpamanya Petrus, ketika dalam penjara, ya, ditangkap, diadili, dipenjarakan, bukan karena perbuatan kriminal, tidak. Karena dunia tidak mau menerima isi berita tentang keselamatan. Karena dunia yang dikuasai gelap, condong cenderungnya suka gelap. Apapun konsekuensinya adalah kebinasaan. Ya, karena kegelapan itu membuat orang tabrak sana, tabrak sini. Ya, secerdik cendekia apapun keberadaan kita ketika dalam suatu keadaan yang gelap, ya kita jalan sak maunya kita.
nabrak-nabrak, seperti itu. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, kalau orang yang sudah menerima pencerahan, ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada kerinduannya untuk jalan di dalam tuntunan Tuhan, ya lain, ya. Nah, saya mau kembali saja langsung. Petrus di penjara, ya, kemudian sementara dia memuji-muji Allah, tertidur, ya, makanya nggak apa-apa. Pak, saya itu berapa kali doa, Pak, saking lelahnya, sampai ketiduran. Ya baguslah, ya kan? Ngantar tidurnya tadi itu doa. Kalau barangkali saudara ketiduran, lagi marah-marah, jengkel, ya ngamuk-ngamuk, terus tertidur, ya. Umpama saat itu terus kok nggak bangun lagi gitu kan masalah, ya kan? Kita itu sedang membawa kepahitan. Tapi kalau saking lelahnya, Pak, kami itu maunya menyembah Tuhan, berdoa, tapi kebablasan. Terus ya amennya itu besok pagi, Pak. Saya pikir Tuhan masih memaklumi, asal jangan dijadikan ini suatu, ya, diformulasikan. Nggak apa-apa kata Pak Gembala. Kenapa? Doa itu ya pokok terus tidur tuh ya nggak apa-apa gitu. Jangan gitu ya, jangan disalahartikan tentunya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, ketika Petrus itu tidur, tiba-tiba malaikat datang. Ya, kita semua tahu dah ceritanya. Ya, membangunkan Petrus dan seketika itu juga rantai yang membelenggu tangan dan kaki Petrus itu langsung rontok. Apa ini, Pak? Ini supranatural. Ini terjadi dalam banyak hal, ya, paling enggak dalam perjalanan iman Kristen kita itu kita sempat mengalami hal-hal yang, ya, walaupun tidak sama tentu ceritanya. Di dalam setiap pribadi itu, ya kan punya jalan hidup yang enggak sama kan. Nah, cara Tuhan juga begitu, enggak bisa diformulasi. Nah, kalau Pak Gembala sendiri gimana? Ya saya cerita aja. Saya divonis mati setelah 8 hari sekarat, Tuhan jamah, ya kan? Dihidupkan. Masih diberikan sampai hari ini. Nah, kira-kira itu apa? Supranatural. Mujizat besar? Enggak juga, kalau urusan itu saya bilang itu biasa. Itu kecil bagi Tuhan. Iya kan? Karena masih ada tandingannya, begitu loh. Ada tandingannya. Tandingannya apa? Ya, ternyata orang-orang yang melibatkan kuasa gelap juga ada kan? Yang membuat mukjizat begitu. Perut gede gitu ditutupi kain putih, di komat kamit. Tangannya megang suatu benda tajam, dirobek, kata seret, diambil kayak dagingnya segede apa gitu. Ya, kemudian dilus dengan tangannya. Saya tidak lihat dengan mata kepala saya sendiri, tetapi ada banyak kisah-kisah, ya, mitos-mitos yang begitu. Dan ternyata langsung menutup kembali, perut bisa kempes. Hal-hal yang begitu ada tandingan. Kalau lantas orang menganggap mujizat ini, contoh saja, ini nyimpang lagi ya. Ya memang ginilah, saudaraku. Di Mesir itu kan, waktu Musa melempar tongkatnya jadi ular, iya. Saudara ingat gak? Apa yang dilakukan oleh ahli-ahli nujum, tukang jampi-jampi, dukun lah istilahnya, yang dimiliki oleh Firaun. Sama, melemparkan tongkatnya jadi ular-ular juga. Nah itu selalu ada tandingan. Cuman dalam peristiwa itu ditekankan tongkat ular Musa menelan habis semua tongkat ular dari para dukun. Tapi kan tandingan. Makanya kalau orang hal-hal yang di bawah matahari itu dipuja-puja, ini mukjizat, dan membuat orang kadang, kami kok tidak mengalami. Ya tidak mengalami harus sama. Tetapi kadang ada masa genting, kritis, ya krisis, tiba-tiba ada uluran tangan Tuhan. Tetapi itu hal yang biasa. Sedangkan kalau mujizat yang besar, mujizat yang luar biasa, itu adalah bagaimana Tuhan Yesus Kristus dengan upaya usahanya telah memindahkan setiap kita dari cengkeraman maut kepada hidup yang kekal. Itu mukjizat yang berkelanjutan
sampai kekekalan sorgawi. Dan itu mujizat yang iblis pasti tidak bisa melakukannya. Kenapa? Dia sendiri nggak selamat. Iya kan? Dia sendiri nggak selamat. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pasti adalah pengalaman dalam perjalanan hidup saya dan saudara. Iya, seperti itu. Tetapi tidak selalu. Tidak selalu. Nah, contohnya dalam hal ini Petrus, ya, begitu dituntun malaikat itu melewati, ya, gerbang yang dalam 1, 2, 3 itu gerbang terakhir dengan jalan raya. Ya gimana itu keluarnya? Lah itulah, ya, supranatural, adikodrati, miracle yang tidak bisa dirumuskan, ya, oleh pikiran manusia, karena mujizat terjadi dalam perkenanan Tuhan, sesuai rencana Tuhan, dan di dalam tujuan Tuhan, gitu loh. Ya mesti komplit. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan memahami itu. Sehingga tidak menimbulkan kita itu jadi memerintah Tuhan. Wong kalau kita mau dapat pertolongan buat kita yang sudah di dalam Tuhan, itu ikuti perintah Tuhan, jalani sabda Tuhan. Nanti pertolongan Tuhan itu datang tepat pada waktunya, setiap saat di mana menurut Tuhan berkenan, ia campur tangan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Nah, orang kan cuma tanya tipsnya apa? Tipsnya tadi, seperti Tuhan perintahkan kepada 10 orang kusta ini. Dan ketika mereka melangkah, menjalankan firman, ada pertolongan Tuhan. Ada berkat Tuhan yang dianugerahkan. Ya, imam itu cuma lihat aja itu di bait Allah kan. Ya, untuk yang 9 itu. Tapi yang berkarya, yang menyatakan kekuatan keajaibannya siapa? Tuhan Yesus. Ya, makanya para imam di bait Allah jangan sok-sokan dong, kan gitu kan. Nah, ini kalau di dalam Alkitab itu seperti itu. Ya, karena yang melakukan itu Yesus. Bagaimana caranya? Melakukan perintah. Nah, jadi tadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berkait dengan 1 orang kusta ini tidak sama dengan 9 lainnya. 9 lainnya nyelonong aja terus sampai ke bait Allah. Bagaimana kelanjutannya? Nggak ada cerita. Bagaimana keberlangsungannya? Nggak ada cerita tentang 9 orang ini. Ya, tetapi mungkin di dalam perdebatan kan ini semacam ambigu begitu. Loh Pak, yang memerintah ke bait Allah menemui para imam kan Tuhan Yesus. Loh iya, itu perintah verbal yang Yesus katakan ada waktunya butuh pencerahan. Butuh pencerahan. Bagaimana caranya? Semakin kita beriman. Bagaimana caranya semakin beriman? Terus kental bersekutu dengan firman Kristus. Ketika semakin kita beriman, semakin ada tambahan hikmat Allah. Karena dengan hikmat Allah itu, di situ Tuhan tidak menunjukkan bentuk karyanya, ya, yang secara belak-belakan, tetapi tahap demi tahap kemudian saya dan saudara itu dapat menikmati tuntunan Tuhan itu. Nah tadi yang saya ceritakan, begitu Petrus keluar dari, ya, gate yang terakhir itu dekat jalan raya, sampai di jalan raya, saudaraku, dan tidak ada lagi kan batasan-batasan, tidak ada lagi rintangan kan. Tiba-tiba malaikat itu lenyap. Lah ada waktunya di situ Tuhan, ya, memberikan kesempatan untuk kita mengeksplor, ya, privilege yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Untuk kita mengeksplor, ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, hak untuk kita menentukan juga pilihan langkah kita. Ingat, Tuhan tidak menjadikan kita kayak robot, kayak komputer. Yang dipasang saja perangkat sesuai dengan programnya, sesuai dengan software yang dibutuhkan, maka langsung jalan secara, ya, otomatis dalam pengendalian. Kita tidak begitu. Anak-anak Tuhan ada waktunya di dalam tuntunan proses edukasi, ya, pembelajaran untuk kita
terus melangkah. Makanya setelah tertolong, apa yang dilakukan? Ada anak Tuhan yang tahu harus menyembah Tuhan. Apa menyembah Tuhan? Tersungkur di bawah kaki Yesus. Tetapi ada orang-orang Kristen sudah menerima pertolongan banyak, sudah mengalami ya dalam tanda kutip tadi mukjizat bawah matahari banyak, tetapi tidak tahu jalan hidupnya kemana, tidak jelas. Ya, mengapa demikian? Nah, disitulah Tuhan memberikan anugerah untuk kita mengembangkan tingkat kedewasaan rohani kita. Untuk kita belajar tahu ya apa yang selayaknya kita buat di dalam hidup ini. Apakah kita masih tetap sebagai orang yang mengikuti kurun waktu tertentu, sudah harusnya berpikir secara dewasa, berkata-kata secara dewasa, berperilaku secara dewasa, ataukah sekalipun telah sekian lamanya jadi Kristen, bahkan sejak lahir Kristen, tetapi tetap saja berpikirnya, berkata-katanya, berperilakunya masih ya kekanak-kanaan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, apa ini jadinya kalau secara hidup nyata ada sudah umurnya dewasa, tetapi ya perilakunya, cara berpikirnya, ngomongnya masih kekanak-kanaan. Maka ini masuk klasifikasi ya special need, berkebutuhan khusus, iya kan? Dan orang-orang yang berkebutuhan khusus itu sulit untuk bertanggung jawab. Sulit untuk tahu melakukan sesuatu untuk pihak lain. Subjektivitas yang dikedepankan. Dia selalu mengharapkan bantuan, pertolongan, ya, merengek, dan hanya itu kemampuannya. Pertanyaannya, mau saudara atau saya dimasukkan dalam klasifikasi special need atau berkebutuhan khusus seperti itu? Tentu jawabannya gimana kira-kira? Ya, jawabannya gimana? Ya, gini atau gini, saudaraku. Ya, harusnya seperti boneka kupel yang ada di Malioboro kadang-kadang kita bisa beli, yang di lehernya ada pernya begitu, ya kan? Kalau ditekan tuk gitu, ada yang begini, ada yang begini. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, apakah mau? Pertanyaan ya diulang. Saya dan saudara diklasifikasikan, dikategorikan. Ya, ini special need ini. Ya, kekristenannya berkebutuhan khusus. Saya tidak sedang bicara ya dalam hal secara jasmani, enggak. Tapi ini hal rohani. Kenapa Tuhan itu ketika bicara ya melakukan sesuatu, kemudian lanjutannya itu ada. Orang punya gairah semangat beribadah seperti ini atau tidak? Apakah itu bergantung Tuhan? Ya mesti dorong-dorong. Ya kami berdoanya sih begitu. Tuhan tolong, berkenan Tuhan menggerakkan, memberikan support semangat kepada semua anak-anak-Mu untuk bangun pagi tidak menarik lagi selimutnya, ya. Saudara dikasih, itu boleh kita berdoa. Tetapi hakikatnya secara personal, saya dan saudara yang menentukan. Ada rasa tanggung jawab tidak? Ya, hidup itu adalah pertanggungjawaban kok. Dan pertanggungjawaban itu jika kita laksanakan dengan konsisten, waduh istilahnya ini rada-rada gitu ya saudaraku. Ya siap-siap kadang kalau ada di tengah kampus supaya nggak kaku-kaku amat gitu ya. Karena setahu saya amat itu juga nggak kaku ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi perlu konsisten ya, bagaimana itu. Sudah pagi ini terlalu makanannya rada-rada ini Pak, kita ini kan belum sarapan Pak. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pokoknya Tuhan itu bilang, iya, lakukan ini, kita ikuti perintahnya, dan terjadi pertolongan Tuhan.
Itu Pak ya, pokok yang perlu kita renungkan. Ya, pagi bersama Yesus. Jalankan perintahnya, pertolongannya tidak mustahil. Kita ini sering nuntut, Tuhan bagimu tidak mustahil, tidak mustahil. Ya, tidak ada yang sulit bagimu. Ya iyalah. Ya, masa iya dong? Kan gitu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dari dulu. Masalahnya bukan ajaib atau tidak ajaib Tuhan, mustahil atau tidak mustahil. Masalahnya ada di saya atau saudara. Nah, hari-hari ini untuk kita dipastikan menang di dalam perlombaan kehidupan yang diharuskan, itu saudaraku yang dikasih Tuhan, sangat diperlukan kontribusi, peran serta kita, ya, untuk mengambil bagian. Sadar, hidup ini tanggung jawab. Kan gitu. Ya, bertanggung jawab atau tidak. Kita mempertanggungjawabkan hidup berkaitan dengan komplitnya hidup, ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Ya, perlu kita berpikir tentang bagaimana kebiasaan hidup kita. Kan gitu. Ya, kebiasaan cara makan kita. Ya, bahkan kalau dikasih kesempatan tiap Jumat saudara puasa, seberapa jauh dah kuat saudara? Tidak ada paksaan, karena puasa dalam iman Kristen bukan penyiksaan dan bukan pertukaran jam makan. Enggak. Tapi niat untuk merendahkan hati di bawah kaki Tuhan Yesus. Niat untuk apa? Oh, ini tanggung jawab. Ya. Tidak masukkan alkohol, tidak masukkan narkotik, ya, tidak memasukkan asap supaya tidak kayak kereta api, ya kan? Saudara, itu tanggung jawab. Nah, dunia punya apa? Falsafah yang alah, lihat itu orang hidupnya hati-hati, dia mati duluan. Nah, ini seringkali orang dengan penyataan seperti itu rada goyah pendiriannya untuk bertanggung jawab dalam hidup. Saudaraku, saya mau kasih tahu, semua orang bakal mati. Di hadapan Tuhan panjang pendeknya umur dunia ini itu bukan soal. Tetapi sejauh mana kita sudah dididik bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan kepercayaan yang Allah dalam Kristus Yesus berikan kepada kita atau tidak. Dari situ masalahnya. Orang hidup awut-awutan, ya saudaraku, ada orang yang hidup penuh kehati-hatian mati. Orang hidup awut-awutan mati. Loh, kalau gitu gimana Pak? Ya, tetap pilih hidup yang betul-betul bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Ketika sama-sama mati, pasti yakinlah seyakin-yakinnya. Tuhan berpihak kepada pribadi-pribadi yang mempertanggungjawabkan setiap kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan. Itu saudara bisa lihatlah dalam analoginya dalam kehidupan dunia ini. Coba, ya kan? Dalam dunia kerja, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang terjadi apa? Betapa orang yang dapat dipercaya. Artinya apa? Orang yang konsisten mempertanggungjawabkan kepercayaan itu semakin memperoleh tanggung jawab besar. Apalagi Tuhan. So pasti itu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Itu sebabnya apa yang menjadi pokok penting renungan kita. Kalau mau mendapatkan berbagai macam pertolongan dari Tuhan, tipsnya apa? Ya, laksanakan perintah Tuhan. Dalam 1 Yohanes di sana diterangkan, perintah-perintahnya tidak berat. Wong bapak didik anaknya untuk mulai sedikit belajar berkarya aja, nggak ngawur kok. Anak kalau masih sebesar Holly, ya tentu nggak disuruh, tolong Holly, cucuku itu pindahkan lemari, ya geser dari ruang tamu ke teras. Itu opa gemblung, kalau ada opa model kayak begitu. Iya kan? Ya paling banter, tolong Holly,
Ya, ambilkan itu dong, Opa. Semalam Oli datang, ada di studio ini, ya. Tentu tidak ada acara. Waktu bawa kantong plastik isinya ada kue molen, tahu ya, dan onde-onde. Waktu saya lihat, oh molen sama onde-onde ya, ke mamanya itu. Tapi saya ada kegiatan lagi. Ya, tapi saya dicari, kebetulan saya ada di tempat lain, saya masuk lagi, langsung si Oli yang sudah diajari papa mamanya tadi, kasih onde-onde ini ke opa. Ya, saudaraku ini dikasih Tuhan. Langsung aja diambilkan. Ya. Nah, di dalam pemahamannya yang masih terus berproses, dia langsung ambil tangan kiri, kasihkan saya. Saya tidak melihat kaitan tata keramanya ini, ya, keterbatasan sementara yang masih ada di anak balita itu hal yang wajar, dan kita jangan mempersoalkan pakai tangan ini, tangan itu. Ya kalau di dunia barat juga nggak soal, tangan kiri kanan sama. Iya kan? Itu karena kita berketimuran kan begitu. Nah, tetapi apa nilai pentingnya, saudaraku? Ya, si anak ini dia ngerti. Dididik untuk ini sayang, opa. Ya, langsung saya katakan thank you, terima kasih. Tuhan berkati Oli. Ya, saya duduk di seberang sana, duduk di kursi lain sambil saya doa syukur. Tentu juga saya doakan ini sang cucu, ya kan? Tuhan berkati dia. Puji Tuhan, saya makan itu onde-onde. Ya, malam hari pengantar tidur. Ya, onde-ondenya satu. Tetapi wijennya banyak kan saudara. Itu mengenyangkan. Walaupun onde-ondenya ya kecil. Tapi wijennya banyak. Yang paling sulit kan nata wijennya itu. Orang Amerika enggak tahu itu saudara-saudara. Iya. Nah, puji Tuhan. Mamanya perintah kasih onde-onde ini. Mamanya tidak sedang memerintah berikan kepada opa bakso semangkok yang panas ini buat opa. Tentu saya ngamuk. Iya kan? Ya ngamuknya bukan ke Olinya, yang merintah kan? Nah itulah Tuhan. Tuhan melakukan segala sesuatu terukur. Maka saya ada kecenderungan, ada ayatnya di sana, firman perintah Tuhan tidak berat. Asal apa? Ada kemauan untuk belajar bertanggung jawab. Dan kalau kita sudah melakukan itu, kita pasti mengalami pertolongan demi pertolongan berkat dari Tuhan. Tetapi sesudah kita menerima pertolongan dari Tuhan, kemana langkah selanjutnya? Itu adalah kita yang bertanggung jawab untuk minta hikmat, tuntunan Tuhan. Sehingga follow up dari perjalanan kita itu tepat. Seperti Petrus tadi, kalau kita baca dalam Alkitab, dia perginya kemana? Ke persekutuan tempat di mana kelompok anak-anak Tuhan sedang mendoakan dia. Ya, tidak keluar dari situ ngalami mujizat, aduh lama ini, aku di penjara, kok nggak ke mall ya? Langsung ke mall, lain persoalan, ya kan? Jadi dia pergi ke tempat perhimpunan orang beriman. Nah gitu. Jadi setelah kita ditolong Tuhan, ya langkah kita kemana? Harusnya sujud di bawah kaki Yesus terus. Ya, ada perintah di situ. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Kalau orang dapat perintah, jalankan, ngalami pertolongan Tuhan, tidak berfollow up di dalam kekristenannya, dia cuma dapat berkat di bawah matahari. Tetapi di dalam ayat 19, kalau saudara baca nanti baca sendiri, pokok perikop itu ayat terakhir, Yesus berkata, ya berdirilah, bersungkur kan? Ya, rendah hati, Tuhan bilang berdirilah, artinya apa? Ya, dengan sabdaku kamu menjadi kuat, punya kemampuan, ndak gampang loyo, ndak seperti ya kekanak-kanaan karena special need, ya. Tapi kamu akan mampu berdiri di hadapan Allah. Dan perintah yang berikutnya, ya pergilah. Tentu pergi bukan untuk tanpa tujuan. Pergi di situ. Pasti ya kita dapat memastikan orang itu pergi menceritakan tentang keagungan, kemuliaan, kemahakuasaan Tuhan Yesus Kristus yang adalah Sang Firman. Maka tiap kali kita sudah dapat pertolongan-pertolongan dari karena kita taat kepada perintah Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, mesti kita
Ujungnya sujud kepada Tuhan, rendah hati, kita persembahkan segala sesuatu di dalam kehidupan ini di bawah kaki Tuhan Yesus. Masih ingat ada perempuan yang mengumpulkan dana 1 tahun, dijadikan minyak narwastu dan disiramkan di bawah kaki Yesus. Sia-siakah itu? Tidak. Yesus Tuhan justru berkata, apa yang diperbuat orang ini sesungguhnya adalah sedang melakukan sesuatu yang luar biasa. Kurang lebih begitu. Tuhan pasti menuntun kita semua. Dalam perlombaan ini pasti menang. Kalau kita sungguh-sungguh mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Ya, wartakan terus dan saya doakan nanti jumlah akun yang sekarang 73 di doa pagi ini akan terus bertambah ketika saudara mampu berdiri, mampu pergi terus bersaksi, pergi melakukan sesuatu sebagai tanda syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebuah pujian kita naikkan kepada Tuhan. Christine. Baik, terima kasih Bapak Gembala untuk berkat firman-Nya. Mari bersama kita akan pujikan. Tuhan adalah kekuatanku dan bersama Dia kita akan selalu kuat. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan Dia. Bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan memberikan satu dorongan untuk kami mempertanggungjawabkan semua yang Tuhan percayakan. Olehnya pagi hari ini Tuhan kami hadapkan setiap pribadi keluarga besar kami dimanapun berada. Terima kasih, kami mengucap syukur oleh karena anugerah kemurahan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya hari-hari ini keluarga besar kami dimanapun berada dengan segala permohonannya. Karena memerlukan banyak hal dan kami yakin di Kau faham ya Allahku bahwa itu manusiawi. Ketika dari kami semua menyatakan kami butuh ini dan butuh itu. Namun hari ini Engkau memberikan tuntunan. Lakukan perintahku. Laksanakan dengan konsisten perintahku. Niscaya apa yang menjadi dambaanmu, kerinduanmu, kebutuhanmu, cita-citamu akan terlaksana.
Karena kata Yesus, bagiku tidak ada yang mustahil untuk mengerjakannya. Namun satu hal, laksanakan perintahku. Terima kasih Tuhan. Semua kami hadapkan kepadamu. Dan sudah cukup jelas pagi hari ini untuk mengantarkan kami di dalam doa yang disertai dengan ucapan syukur. Kami hanya mengantarkan, mendampingi mereka. Setiap anak-anak Tuhan yang Dikau kasihi, satu demi satu yang ada di dalam akun ini. Yuli Elkana, Yusyadi, Mas Yohanes, Trisno Widodo, Yedi Dowosi, Londa, Vindi, Nita, Vera Kusuma, Titin Yuliana, Swati Johana, Stefanus Redi, Sri Rahayu, Sri Warnani, Slamete, Stefanus Luhukai. Tuhan, Engkau tahu setiap pribadi yang ada di balik akun ini. Engkau Allah yang maha bijaksana. Ketika Engkau berkata, lakukan perintahku. Kami tahu dari firman-Mu bahwa perintah-Mu tidak berat. Hamba pasrahkan semua di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Safreno Ronald Latu Mahina, Rohmiati Santoso, Rifa Handayani, Ria Darmayanti Rahayu Ria, Pursuko, Pontius Suryono, Olwin Huta Barat, Murni Hati, Misti Susilo, Mary Sarut, Mbah Sukardi, Marniati Yukung. Tuhan, Engkau tahu. Hamba sebutkan nama-nama ini. Namun kami yakin Engkau tahu sampai kedalaman hati setiap pribadi anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu ini. Untuk Engkau menjawab doa mereka. Maria Cindy, Lukas Susanto, Kusriati, Kesia Devi, Rehajeng, Kasno Nunung, Kadek Bik Ningsi, Julian Yap, Jojiar Racing, Jenny Subagio, Iwan Bagus Kristiono, hamba-Mu Ishak Sugijo, Indrawati, Helena El Sandy, Chris Yolanda. Tuhan, hamba serahkan setiap doa dan ucapan syukur mereka ke dalam tangan kuasa-Mu, Allahku. Engkau Sang Kristus Yesus, ketika Engkau berkenan mengulurkan tangan, semuanya jadi, semuanya dimungkinkan. Hamba serahkan rekan sekerja kami, Kiok Ing, Francisca Anjani, Vince Monagan, Erika New, Henry Winarsi, Endang Sulianti, Eko Imam, Dia Agung, Dwi Kristiani, Diana Utami, Dewi Ayu, Deborah Ari Susanti, Chris Ruby, Karlia Kalangi, hamba-Mu. Tuhan, semua hamba serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu yang ajaib, Tuhanku Yesus. Engkau pendengar doa mereka semua. Terlebih ketika mereka membangun komitmen untuk konsisten taat, melakukan perintah Tuhan. Mesrakan juga Ibu Retno, Bayu Bintang, Orion, Bastian Sondak, Bambang Haryanto, Ardo S, Anita Jajaja, Ana Fitri, Abed Saputra Eliezer, Elaniova, dan semua yang ada di dalam tim admin. Tuhan, satu persatu hamba serahkan dalam tangan-Mu. Hari ini menjadi hari yang penuh rahmat, hari yang penuh berkat. Ketika kami melangkah dalam kesiapan diri, kami mau lakukan firman perintah Tuhan. Bukan kami yang merintah Engkau. Ampuni Tuhan, kalau kami selama ini keliru. Tanpa sadar kami memerintah Tuhan. Siapa kami? Tetapi kami mau belajar untuk kami taat kepada perintah-Mu. Dan pasti di balik itu, semua jawaban doa, penyediaan yang Tuhan lakukan, pasti ada bagi kami semua. Terima kasih buat hari ini. Tuhan, Engkau memberkati seluruh aktivitas kami lanjut. Terlebih pelayanan yang ditugasi untuk melaksanakan tugas di tengah kawan muda remaja nanti sore. Pasti Tuhan hadir, rahmat berkat-Mu Tuhan
melimpah atasnya. Berkenan Tuhan sungguh-sungguh menggerakkan semua orang tua, memfasilitasi, mendorong, menyemangati anak-anaknya untuk hadir di dalam ibadah ini. Tanamkan rasa tanggung jawab ini, karena tanggung jawab ini yang akan mengantarkan kami menuai segala hal yang Tuhan sediakan buat kami semakin besar. Tuhan percayakan. Makasih Bapak, persiapan kami para pelayanmu, hamba-hambamu semua, untuk esok sepanjang hari, yaitu hari Minggu Raya bagi Tuhan Yesus. Kami mau sungguh-sungguh dengan semangat, sukacita dalam urapan-Mu ya Roh Kudus, melayani Tuhan dan sesama kami. Terima kasih, berkat-berkat Tuhan ada atas kami. Akhirnya Tuhan Yesus untuk pembangunan gereja, Tuhan berkenan campur tangan. Dan kami bersyukur karena Tuhan memberikan sampai selesai dengan baik. Semua pekerja-pekerjanya Tuhan lindungi. Semua yang berkompeten dalam hal ini, Tuhan menolong, menyertai, memberkati setiap persembahan yang juga diperuntukkan untuk berdirinya bait-Mu yang kudus di kota tercinta ini. Terima kasih Tuhan. Indonesia kami syafaatkan, bangsa negara kami Tuhan berkati. Kami mau melangkah dalam kemenangan sepanjang hari ini dan seterusnya bersama-Mu Tuhan. Pagi bersama Yesus dan sepanjang umur kami bersama Yesus. Segala hormat puji bagi-Mu sekarang sampai selamanya. Rahmat berkat Tuhan turun atas kami semua. Dari pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput dan mengantar kami pulang ke Firdaus Sorgawi atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam Allah yang Esa, dalam Kristus Yesus. Bapa, terima kasih. Bapa, Haleluya. terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Terima kasih seluruh tim pelayan dan semua keluarga besarku. Sang Immanuel menuntun kita.